Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Padilla Pujianti dengan NPM 10221001 dari kelas karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi bab 4 mengenai jurnal. Jurnal bisa diartikan sebagai suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua transaksi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis. Jurnal juga bisa diartikan sebagai transaksi keuangan yang direkam dalam formulir, seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Selanjutnya, dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen disebut jurnal. Jenis jurnal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada jurnal umum atau bisa disebut dengan general journal, yaitu jika transaksi perusahaan yang masih sedikit. Yang kedua yaitu jurnal khusus atau special journal, yaitu jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Langkah-langkah perancangan jurnal dibagi menjadi 3. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan, yaitu yang dibagi menjadi 2 tadi, transaksi yang frekuensinya tinggi, yaitu jurnal khusus, dan transaksi yang frekuensinya rendah, yaitu jurnal umum. Yang kedua, yaitu pembuatan jurnal standar. Pelajari ciri khas transaksi untuk menentukan rekening buku besar. Buat jurnal standar untuk transaksi yang frekuensinya tinggi. Yang ketiga, yaitu perancangan jurnal. Jurnal standar digunakan untuk menentukan kolom-kolom dalam jurnal khusus sesuai tingginya frekuensi transaksi yang didebit atau dikredit. Jenis jurnal khusus dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Informasi yang dicatat berupa ringkasan faktur yang akan diberikan kepada pembeli. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi yang dicatat terdiri atas tanggal transaksi, nama pembeli, nomor faktur, dan jumlah penjualan. Yang kedua yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit, termasuk pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lainnya. Yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang. Artinya, semua penjualan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal ini. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Bertolak belakang dengan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas ini mencatat semua transaksi yang mengurangi saldo kas secara tunai. Transaksi yang dicatat meliputi pelunasan utang, pembayaran tanggungan, retur penjualan, dan uang tunai yang diambil untuk pribadi. Dan yang terakhir yaitu jurnal umum atau memorial. Metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Yang kedua, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Yang ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Dan yang terakhir, dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.